Halo, pada video ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan diluted EPS ya, tapi dengan menggunakan beberapa skenario yang tidak secara eksplisit dibahas di buku ataupun di video KLC ya. Nah, untuk yang belum menonton video dari KLC, Bu Aisyah yang presentasikan, saya harap menonton dulu ya, karena Bu Aisyah sudah menyampaikannya dengan sangat jelas dan baik. Nah, di video kali ini kita akan meningkatkan level pemahaman lagi terkait perhitungan diluted EPS dengan menggunakan skenario-skenario yang sangat mungkin terjadi. Di sini saya membahasnya dengan menggunakan soal sederhana, yaitu di sini contohnya perusahaan ABC memiliki pendapatan tahun 2020 totalnya 500 juta, beban operasi 350 juta, otomatis laba sebelum pajaknya 150 juta, dan beban pajak 25% ya, dengan tarif umum saja, sehingga laba bersihnya menjadi 112.500.000 rupiah. Saham beredar di awal tahun 1 juta lembar. Nah, untuk memperhitungkan efek dilusinya saya menggunakan instrumen convertible bonds ya. Sebenarnya contoh ini juga akan relevan jika menggunakan waran ataupun opsi. Yang kita pahami adalah cukup substansinya saja ya. Nah, convertible bonds ini ada 100 unit, di mana satu unitnya itu memiliki nilai nominal 1 juta rupiah, kuponnya 5% per tahun, dan bunga pasarnya 8% ya. Kuponnya rendah mengapa? Karena convertible bonds menyajikan keuntungan yang lebih banyak ya dibandingkan bonds biasa, karena dia bisa dikonversikan sehingga perusahaan memiliki keunggulan untuk menurunkan suku bunga atau kupon ya maksudnya di sini. Nah, convertible bond yang 100 unit ini terbit di 1 Januari. Diasumsikan laku semua ya. Jadi ini sudah dibeli pada 1 Januari. Nah, satu unitnya dapat dikonversi menjadi 2.000 saham biasa, 2.000 lembar saham biasa. Nah, yang ingin saya bahas atau skenario-nya apa saja? Nah, ini dia ya. Skenario-nya ada 3. Bagaimana jika 100 unitnya tadi tidak dikonversi sepanjang tahun 2020? Jadi tidak ada yang dikonversi, bagaimana perhitungannya? Lalu skenario kedua, dikonversi seluruhnya. Jadi diasumsikan pada tanggal-tanggal tertentu sahamnya convertible bonds-nya dikonversi menjadi saham secara 100% ya seluruhnya, jadi 100 unit itu dikonversi. Dan skenario ketiga adalah dikonversi sebagian, bisa jadi 50 unit yang dikonversi atau 40 unit dan tergantung ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Kita mulai pembahasan dari yang skenario pertama ya. Skenario pertama. Saja biar fokus. Bagaimana jika tidak ada satupun convertible bonds yang dieksekusi oleh investornya ya. Jadi yang pemegang convertible bonds ini tidak ada yang konversi. Ini merupakan soal yang umum, ini yang dijelaskan dalam slide. Jadi memang dalam perhitungan EPS diluted itu asumsi utamanya adalah tidak ada yang dikonversi ya. Jadi yang tidak ada dikonversi, kita asumsikan konversi. Nah, itu asumsi perhitungan diluted EPS. Nah, dalam menghitung diluted EPS, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung basic EPS-nya dulu, EPS dasar. EPS sudah tahu ya rumusnya earning per share, jadi laba per lembar saham. Nah, saya ingin membahas yang sedikit teknis dulu di sini ya. Saat tidak ada satupun convertible bonds yang dikonversi, maka instrumen ini menjadi bonds ya, tetap menjadi bonds, menjadi obligasi. Otomatis perusahaan memiliki kewajiban membayar beban bunga, yang mana beban bunganya kalau kita total kan menggunakan bunga pasar ya, 1 juta kali 8%, jadi ada 80.000 per unit. Nah, bagaimana efeknya di perhitungan laba? Contoh di sini, laba bersihnya 112.500. Nah, pesan saya, soal harus clear ya, apakah 112 juta ini sudah include beban bunga yang 8% ini atau tidak?
Nah, untuk soal ujian, saya pastikan clear, tapi bagi kalian yang ingin mengerjakan soal lain, ataupun ingin membuat soal sendiri, pastikan pemahamannya harus tahu ya, apakah sudah include atau tidak. Di sini saya ingin pisahkan saja ya. Jadi di sini beban operasi tersendiri, beban bunganya ada tersendiri. Nah, oke, kita balik ke skenario pertama. Jika tidak ada yang dikonversi, maka perusahaan wajib membayar beban bunga. Yang mana beban bunganya nilainya 100 unit dikali, 1 unitnya kan 1 juta ya, dikali bunga pasarnya, yaitu 8%. Nah, otomatis ada 8 juta ya beban bunga jika memang tidak dikonversi. Jadi 100 unit ini terbit di 1 Januari, tidak dikonversi, maka di 31 Desember beban bunga totalnya adalah 8 juta. Yang membuat laba sebelum pajak kita menjadi 142 juta ya, 500 kurang 150 kurang 8. Otomatis juga beban pajaknya bertambah, laba bersihnya jadinya berkurang ya karena ada beban bunga. Nah, jadi kalau tidak ada yang dikonversi, perhitungan basic EPS-nya menggunakan laba yang 106.500. Jadi ini sudah include bunga ya. Tidak dikonversi berarti obligasinya harus dibayar bunganya. Maka kita catat beban bunga. Oke ya. Nah, itu dia beban bunga. Sementara lembarnya karena tidak dikonversi, maka sah total lembarnya tetap 1 juta. Nah, karena tidak ada penambahan ya, tidak ada penambahan dari potensi konversi dari convertible bonds-nya. Nah, otomatis basic EPS-nya adalah Rp106,5 per lembar. Nah, lalu kita harus memperhitungkan, baru kita memperhitungkan diluted EPS-nya ya. Bagaimana caranya? Nah, untuk menghitung diluted EPS, nah, yang saya ingin tekankan adalah kalian harus punya asumsi ini. Diluted EPS itu adalah, asumsi diluted EPS adalah yang tidak dikonversi, kita anggap kita konversi. Jadi yang tidak dikonversi, aslinya dia tidak dikonversi, tapi kita asumsikan dikonversi. Itu asumsi utama dalam menghitung diluted EPS ya. Jadi walaupun ini tidak ada yang dikonversi, kita harus membuat asumsi ini dikonversi. Otomatis kalau 100 unit ini dikonversi, efeknya apa? Efeknya ke penambahan lembar saham. Dari yang 1 juta bertambah 200.000 ya. 200.000 dari mana? 100 unit. 1 unit dikonversi menjadi 2.000 lembar. Otomatis ini kali 2.000 ya. 200.000. Nah, lanjut lagi. Itu efek ke lembar saham. Efek ke labanya bagaimana? Nah, asumsi dalam menghitung diluted EPS adalah kita harus mengkonversikannya dari awal tahun ataupun tanggal penerbitan. Nah, karena ini kebetulan tanggal penerbitannya di awal tahun, maka kita asumsikan sudah dikonversi di awal tahun. Nah, itu asumsinya memang di awal tahun ataupun tanggal terbit, yang mana yang lebih lama. Otomatis kita bisa menghindari bunga. Kan tadi kalau tidak dikonversi, kita harus membayar beban bunga sebesar 8 juta. Nah, kalau asumsinya kita konversi di awal tahun, sesuai standarnya ya, memang harus di awal tahun ataupun tanggal penerbitan, maka kita tidak perlu membayar 8 juta lagi. Kenapa? Karena convertible bonds-nya sudah dikonversi, sehingga lembar saham bertambah, otomatis kita tidak perlu bayar bunga lagi, karena bukan bentuk bonds lagi, tapi sudah dikonversi menjadi ordinary shares. Maka kita tidak perlu membayar bunga ini lagi. Apa efeknya ke laba? Efeknya laba bersih kita menjadi 112.500 ya. Atau kalau kalian mau perhitungan manual boleh. Laba awal kan tadi kan 106.500 ya. Lalu kita tambah bunga disesuaikan dengan pajak ya, pajaknya kan jadinya 100 kurang 25%. Langsung saja ya, 0,75.
Nah, jadi hasilnya sama ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Ini kan karena saya Excel, jadi saya otomatis saja. Jadi boleh, intinya laba yang kita hitung untuk dilutit IPS-nya adalah laba dengan asumsi kita sudah menghindari bunga. Jadi sebesar labanya totalnya 112.500. Otomatis lembar dilutitnya berapa? Bertambah ya, karena ada penambahan 200.000, awalnya 1 juta, maka jadi 1.200.000. Jadi dilutit IPS-nya adalah 112 juta dibagi 1.293.75. Jadi ini memang instrumen yang menyebabkan efek dilutif ya, karena menurunkan PS. Nah, oke, ini yang contoh mudah ya, tidak ada yang dikonversi sama sekali. Bagaimana skenario kedua? Kita bahas ya. Ini saya hide dulu. Nah, bagaimana jika dikonversi seluruhnya? Jadi 100 unit ini dikonversi semuanya. Nah, cuman di skenario kedua ini pun saya pisah lagi ya. Jadi ternyata misalnya investornya mengeksekusi di tanggal 1 Januari, di tanggal 1 Juli, ini saya underline, dan bagaimana jika dikonversi seluruhnya itu pada tanggal 31 Desember. Kita akan bahas satu-satu ya. Contoh, yang 1 Januari dulu ya. Yang 1 Januari dulu, kita lihat pertama basic EPS-nya dulu ya. Nah, kalau dikonversi di 1 Januari, pertanyaan saya, apakah perusahaan wajib membayar beban bunga dari yang 8% ini? Jawabannya tentu tidak ya, karena sudah dikonversi 1 Januari. Otomatis tidak ada beban bunga lagi. Kita bisa menghindari 8 juta. Efeknya apa di 1 Januari? Di 1 Januari juga saat dikonversi, saham kita langsung bertambah 200.000 lembar. Karena dikonversi seluruhnya ya. Ingat, ini kita lagi skenario dikonversi seluruhnya. Otomatis dalam menghitung basic EPS bagaimana? Beban bunganya tidak ada ya, karena dikonversi di 1 Januari, otomatis sepanjang tahun 2020 tidak ada beban bunga karena tidak ada obligasi. Convertible bonds-nya sudah berubah menjadi ordinary share ya. Jadi tidak ada beban bunga. Otomatis laba bersih kita 112.500 ya. Bagaimana lembarnya? Nah, dari 1 Januari, lembar yang beredar itu adalah 200.000 lembar. Nah, efeknya apa di 1 Januari? Sepanjang tahun 1 Januari sampai 31 Desember, efeknya apa? Lembar saham kita menjadi 1.200.000 lembar ya. Dan berarti basic EPS kita adalah 112.500 dibagi 1.200.000. Nah, selanjutnya bagaimana perhitungan diluted EPS-nya? Nah, karena dikonversi seluruhnya, otomatis tidak ada potensi penurunan diluted EPS lagi. Jadi, karena ini dikonversi pada 1 Januari, tidak ada potensi penambahan saham lagi. Dengan asumsi memang perusahaan hanya mengeluarkan instrumen dilutednya hanya ini ya. Dan karena yang convertible bonds-nya sudah dikonversi seluruhnya, maka perusahaan tidak menghadapi potensi dilusi karena sudah dieksekusi di awal. Nah, bagaimana jika convertible bonds yang dikonversi seluruhnya dieksekusi pada tanggal 1 Juli, maka di 1 Juli ini karena dikonversi semuanya akan menambah jumlah lembar saham sebanyak 200.000 lembar ya. Nah, terus kita harus menghitung bunga yang berhasil kita hindari. Nah, ingat ya, kita mengkonversi seluruhnya di 1 Juli. Otomatis dari 1 Juli sampai 31 Desember, kita tidak perlu membayar bunga lagi. Nah, kalau kita setahun kan bayarnya 8 juta. Karena ini setengah tahun, kita dapat menghindari setengahnya ya. Jadi mulai 1 Juli sampai 31 Desember, kita tidak perlu mengakru beban bunga lagi. Kita menghemat bunga jadinya ya, 4 juta. Jadi kita bisa menghindari bunga sebesar 4 juta rupiah.
efeknya ke laba bersih tahun ini bagaimana? Jadi kita hanya membayar bunga dari 1 Januari sampai 30 Juni ya. Maaf, saya koreksi, bukan membayar bunga ya, tapi kita harus mengakui bunga dari 1 Januari sampai 30 Juni atau 1 Juli, yang mana nilainya adalah 4 juta. Maka muncul di laporan laba rugi kita, makanya di sini saya catat 4 juta ya. Elemen yang lain kan tidak berubah. Otomatis laba bersih kita menjadi 109.500. Ini dia laba bersih kita ya, 109.500. Nah, bagaimana perhitungan lembarnya? Nah, kita harus menggunakan metode rata-rata ya. Di sini kita punya 1 juta lembar dari tanggal 1 Januari sampai 1 Juli ya, karena ini dieksekusinya 1 Juli. Maka 1 juta ini berjalan selama 6 bulan. Nah, terus sejak 1 Juli kita punya 1.200.000 lembar. Dan ini berjalan 6 bulan juga ya. Otomatis kalau kita rata-ratakan 1.100.000. Dan ingat, ini adalah perhitungan basic EPS ya, basic EPS. Bagaimana perhitungan diluted EPS-nya? Di 31 Desember kita tidak memiliki potensi penambahan lembar lagi, sehingga tidak memiliki potensi pengurangan EPS lagi karena convertible bonds kita sudah habis, sudah dieksekusi. Jadi kita tidak perlu menghitung diluted EPS lagi ya. Nah, kita lanjut ke skenario kedua yang bagian 3 ya. Bagaimana jika dieksekusi 31 Desember. Nah, penambahan lembar saham yang terjadi di 31 Desember adalah 200.000 lembar. Bunga yang dihindarkan tidak ada ya, karena kita eksekusi di akhir, otomatis kita tetap harus mengakui bunga dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sehingga akan tetap muncul di laporan laba rugi kita bunga sebesar 8 juta. Nah, otomatis laba bersih kita 106.500 ya. Nah, berapa lembarnya? Kan tadi memang kita eksekusi saat bonds convertible bonds ini dieksekusi akan menambah 200.000 lembar. Tetapi yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa perhitungan EPS menggunakan rata-rata lembar saham yang beredar ya. Jadi kita harus tetap mengakui yang senilai 1 juta karena 1 juta ini berjalan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, jadi kalau mau dirata-ratakan, contoh misalnya yang ini tadi, 1 juta kali 12 per 12 tambah 12, ininya nggak ada ya, 0. 1.200.000 kali 0 per 12 kan 0 juga ya. Jadi rata-ratanya adalah 1 juta. Nah, otomatis EPS-nya adalah 106.50. Bagaimana diluted EPS-nya? Saat dikonversi di 31 Desember, kita tidak punya potensi yang mendilusi EPS kita, sehingga kita tidak perlu menghitung diluted EPS. Nah, kita masuk ke skenario yang ketiga ya. Saya hide dulu ya, kita masuk ke skenario yang ketiga. Nah, bagaimana jika convertible bonds-nya hanya dikonversi sebagian? Di sini saya asumsikan dikonversikannya di pertengahan tahun dan dikonversikan hanya 40 unit dari total 100 unit. Nah, bagaimana? Pertama, tetap kita harus menghitung basic EPS. Basic EPS berarti kita harus menentukan laba dulu ya. Nah, saat kita menghentikan convertible bonds sebanyak 40 unit, maka kita akan terhindar dari bunga sebesar 1.600.000. Angkanya dari mana? Kan 40 unit ini di stop di 1 Juli. Dia tidak berbentuk obligasi lagi, sehingga kita tidak punya kewajiban untuk membayar beban bunga. Berarti kita akan menghemat bunga sebesar 40 unit dikali 1 juta ya. 1 unitnya kan 1 juta. Dikali 8% bunga setahun. Dikali 6 per 12. Karena kita stopnya di 1 Juli, maka 1 Juli sampai ke 31 Desember itu ada 6 bulan. Kita stop. Maka kita menghindari beban bunga sebesar 1.600.000. Nah, maka beban bunga yang hanya kita akui adalah, kalau tadi kan kalau tidak di stop semua totalnya 8 juta.
Nah, ini saya cara ringkas ya. Kalau kalian mau cari cara manual, yaitu kalian 60 unit kan berarti setahun. 60 unit kali 1 juta, kali 8%, kali 1 tahun, ditambah 40 unit yang hanya jalan setengah tahun ya, itu juga sama hasilnya. Ini saya agar lebih cepat, 6.400.000. Otomatis laba bersih yang kita laporkan di laporan laba rugi kita, dengan skenario dikonversi sebagian pada 1 Juli, labanya 107.700.000 ya, 107.700.000 rupiah. Nah, otomatis saat 1 Juli dikonversi, 40 unit ini sudah berubah ya, berubah menjadi berapa? 40 dikali dengan 2.000. Maka di 1 Juli ini ada penambahan lembar sebanyak 80.000. Jadi totalnya di 1 Juli 1.080.000. Tetapi dalam perhitungan basic EPS kita harus menggunakan perhitungan rata-rata ya. Jadi sama 1 juta kita pegang dari 1 Januari sampai 1 Juli 6 bulan, lalu 1.080.000 6 bulan kemudian. Maka rata-ratanya 1.040.000. Berarti basic EPS kita 103,56 rupiah per lembar saham. Nah, apakah ada efek dilusi? Ada ya, karena di 31 Desember ada potensi, masih ada potensi lembar saham bertambah, yang mana itu akan menurunkan EPS. Karena ini baru dikonversi 40 ya, jadi di posisi 31 Desember masih ada 60 unit yang berpotensi untuk menambah lembar saham. Bertambahnya lembar saham akan mengakibatkan berkurangnya EPS ya, maka kita harus hitung. Berapa potensi penambahan lembar sahamnya? 120.000 ya, karena tadi pertama 80.000 ini sudah dieksekusi, sisanya masih ada 120.000 atau 60 unit dikali 2.000 ya, masih ada potensi penambahan lembar saham sebanyak 120.000 lembar. Nah, berapa bunga yang dapat dihindarkan? Bunga yang dapat dihindarkan kita hanya hitung yang memang masih punya potensi dilusi ya, 60 unit. Nah, karena ini di awal tahun, jadi ini ibaratnya 12/12 ya. Ini bunga yang sebenarnya bisa kita hindari. 1 juta, 8% kali 1 tahun. 4.800.000. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan asumsi kenapa sih kita harus menghitung diluted EPS. Karena ada instrumen-instrumen yang belum dikonversi ya. Sehingga kita harus asumsikan yang belum terkonversi tadi menjadi terkonversi ya. Nah, jadi kalau di posisi 31 Desember seluruhnya sudah dikonversi, maka kita tidak perlu menghitung diluted EPS. Nah, yang menjadi alasan dalam menghitung diluted EPS adalah karena di posisi 31 Desember masih ada instrumen-instrumen yang belum dikonversi. Nah, untuk menghitung diluted EPS yang belum terkonversi tadi diasumsikan terkonversi. Jadi asumsinya begitu ya, yang belum dikonversi menjadi terkonversi. Kita lanjut lagi, jadi ada potensi penambahan 120.000 yang tadi ya, sisa 60 unit. Bunga yang dapat dihindarkan adalah 4.800.000. Maka labanya adalah, nah di sini sebenarnya bisa dihitung menggunakan yang formula ini, tapi kalau mau menggunakan yang standar kan adalah kita harus menggunakan laba bersih di basic EPS 107.700 ditambah dengan efek dari bunga yang dihindarkan ya setelah pajak. Nah, bersih ya, net of tax 4.800.000 kali 0,75 karena pajaknya 25% ya. Nah, ini hasilnya sama saja. Jadi kalau kalian mau pakai cara ada bantuan laporan laba ruginya boleh, atau mau cari cara manual seperti ini juga boleh. Hasilnya akan sama saja. Kenapa beban bunganya hanya 1.600.000? Kenapa beban bunganya di sini hanya 1.600.000? Karena kita hanya membayar yang 40 unit kali 1 juta dikali 8% bunga ya, dikali 6/12. 6/12 ini hitungannya dari Januari sampai Juli. Kan di sini 40 unitnya dikonversi 1 Juli, tapi sudah menghasilkan bunga
selama 6 bulan ya. Jadi ini memang harus kita akui. Nah, 1.600.000 sehingga 113. Ya, cara yang mana saja sama saja ya, senyamannya. Nah, lembar sahamnya bagaimana? Nah, ini harus hati-hati ya dalam perhitungan lembar saham. Jangan langsung 1.200.000 semuanya. Kita harus ingat ya, oh ya, saya satu tips lagi. Dalam menghitung diluted EPS, lembar saham bukan rata-rata. Oke, dalam basic EPS, lembarnya ini sifatnya rata-rata. Tetapi dalam menghitung diluted EPS, lembar saham dihitung dengan lembar di basic EPS 1.040.000 lembar ya, 1.040.000 lembar ditambah dengan potensi penambahan lembar karena kita memiliki instrumen yang belum dikonversi seperti penjelasan saya tadi ya. Jadi ada potensi 120.000, langsung saja 120.000 potensi. Jadi tidak perlu dirata-ratakan karena memang formula dalam menghitung diluted EPS lembarnya itu bukan weighted average ya. Kalau basic EPS ya weighted average. Tetapi dalam menghitung diluted EPS kita perlu angka rata-rata yaitu 1.040.000 ini. Nah, cuman kita perlu sesuaikan dengan menambahkan potensi jika yang belum terkonversi tadi dikonversi hari ini juga. Jadi 1.120.000 ya, maaf. Otomatis nilai diluted EPS-nya menjadi 95,95. Kita lihat memang jadinya ada efek dilusi ya, karena EPS yang seharusnya 103,56, karena kita punya instrumen convertible bond sebanyak 60 unit, ada potensi EPS terdilusi menjadi 95,95. Nah, cara yang saya sajikan memang mungkin bukan berbeda sebenarnya. Ini karena saya menggunakan Excel ya, jadi terkesan berbeda dan mungkin kalian akan lebih sulit menyesuaikannya ya, apalagi kalau kalian tulisnya di kertas, karena saya langsung di Excel. Tapi intinya hasilnya akan sama saja. Boleh diutak-atik sendiri, dikulik, sehingga kalian dapat menyesuaikan dengan kenyamanan diri sendiri dalam mengerjakan soal. Enaknya seperti apa? Yang jelas yang saya sampaikan di sini mungkin sedikit lebih praktis karena dibantuan Excel, tetapi jika mau dibuat manual juga bisa. Dan hasilnya saya yakin akan sama saja. Nah, jadi nah ini ya jadinya ya skenario yang memang tidak dibahas di buku ya. Cuman mungkin saya juga menerima pertanyaan dari teman-teman terkait adanya soal yang contoh misalnya dikonversi sebagian, karena kurang dibahas di buku ataupun di video, jadi saya bahas di sini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya kita diskusi bersama. Bisa jadi mungkin saya yang salah ya. Nah, tapi biasanya kalau salah mungkin hanya salah teknis ya, tapi kalau konsep ya insya Allah saya pastikan tidak salah, saya usahakan tidak salah. Nah, kita lanjut diskusinya di WA Group seperti biasa ya, boleh japri dan ataupun langsung tanya di grup. Terima kasih.